pernah dulu ya, ada anak sekolah yang SD yang sampai paru-parunya bocor karena sudah keseringan lempok Iya. dengan mengkonsumsi Somadril tadi. Supaya kamu berprestasi hebat, supaya kamu berani, Iya. supaya kamu tidak ragu-ragu gitu kan, konsumsilah narkoba. Selamat pagi sahabat Ngobras. Hari ini nggak perlu saya memperkenalkan diri karena sudah nggak asing lagi kan. Bersama saya akan berjumpa dan narasumber kita hari ini tentunya narasumber yang akan berbicara banyak tentang masalah narkotika. Jadi apa sih narkotika itu? Bahayanya bagaimana? Terus peran serta tugas pokok dari narasumber kita ini apa? Kalau sahabat Ngobras penasaran, langsung kita sapa. Selamat pagi komandanku, selamat pagi sahabatku, selamat pagi saudaraku, Pak Budiman Lumbanggao. Selamat pagi, salam semangat, salam sehat. Luar biasa, salam sehat juga. Apa kabar hari ini, Bang? Saya panggil Abang ya. Siap, boleh. Mana panggilan yang akrab aja boleh ya. Oke, terima kasih. Seperti pepatah mengatakan, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Sahabat Ngobras perlu tahu. Silakan Bang, disapa dulu sahabat Ngobras. Baik, oke. Selamat pagi menjelang siang, sahabat-sahabat Ngobras. Ya, terima kasih sudah kita diundang di Ngobras pada pagi ini. Kita kesini ya dalam rangka mewakili Ketua BNK atau dalam hal ini adalah Pak Wakil Bupati Katingan. Mohon maaf sebelumnya karena beliau tidak bisa hadir karena kesibukan beliau dalam tugas, sehingga saya diperintahkan beliau untuk memenuhi undangan Pak Mandau atau Polres Katingan untuk bisa ngobrol bareng mungkin ya, Ngobras. Iya. Oke, harapan kita ya, mari kita sama-sama ya belajar, mari kita sama-sama menyampaikan hal-hal yang positif buat masyarakat atau terkhususnya untuk sahabat Ngobras. Baik, pembukaan awal itu ya. Dan Siap. sekali lagi secara pribadi dan Kesatuan Polres Katingan tentunya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu sehingga boleh datang di Ngobras ini Bang. Siap. Ngobras ini merupakan salah satu media yang dicetuskan langsung oleh Pak Kapolres, di mana kita di masa pandemi ini kita harus mematuhi prokes tentunya yang paling utama, karena kita harus melakukan sosialisasi, artinya mengiringi dengan kemajuan zaman. Beliau langsung menghadirkan ini untuk kita. Ngobras itu merupakan ngobrol asik bareng polisi Polres Katingan. Mantap, sungguh luar biasa. Yang tentunya kita akan membagi informasi, mengedukasi hal-hal yang positif untuk kemajuan Katingan sendiri. Nah, itu dia. Makanya sekali lagi terima kasih atas waktunya. Dan di sini kita akan berbicara terkait dengan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi dari Badan Narkotika Kabupaten Katingan sendiri. Tadi sudah disampaikan mewakili dari Pak Kepala atau Ketua BNK Katingan karena memang kondisi dan keadaan berhalangan dari beliau. Namun sekali lagi ini tidak akan mengurangi penjelasan tentang BNK sendiri. Baik, kita langsung aja ngobrol asik nih Bang ya. Boleh, Pak Mandau ya. Supaya lebih spesifik dan masyarakat mengetahui apa sih BNK itu. Ya, Bisa dijelaskan? bisa. Oke. Oke, baik ya. Sahabat Ngobras, berkaitan dengan apa yang disampaikan, ditanya oleh Pak Mandau sendiri, saya pertama-tama dulu menyampaikan mengapresiasi dulu ya, mengapresiasi program Polres Katingan yang ngobrol asik. Oke. Ini saya pikir ini inovasi berkaitan dengan pelayanan untuk masyarakat. Betul. Ya. Dan tentunya sangat mendukung. Sangat mendukung. Ini program yang luar biasa. Artinya ini inovasi yang mungkin yang tidak dimiliki mungkin
lembaga-lembaga lain. Ini kalau sejajaran Polda Kalteng baru Polres Katingan. Nah itu dia. Kalau saya sebut tadi berkaitan dengan Polda atau Polres yang lain, ya takut saya salah gitu kan. Tapi saya generalkan lembaga-lembaga lain belum punya ini. Iya. Nah lembaga ini sangat penting. Nah disinilah tempat kita menyampaikan informasi-informasi yang penting di era keterbukaan ke masyarakat. Betul. Nah berkaitan dengan BNK, apa itu BNK? BNK singkatannya Badan Narkotika Kabupaten. Iya. Nah, BNK Kabupaten ini adalah di Provinsi Kalteng ya itu ada 12 kabupaten ya. Kenapa? Kalimantan Tengah. Termasuk kota. Termasuk kalau kota sudah naik statusnya BNNK. Oke. Ya, ada bedanya ya. BNNK dengan BNK. Kalau BNNK ialah ya Badan Narkotika Nasional Kabupaten, ya itu sudah lembaga vertikal. Oke. Lembaga vertikal. Kalau BNK ya itu Badan Narkotika Kabupaten dalam rangka nanti kita untuk penyiapan BNNK. Nah itu sekarang masih lembaga non SOPD. Atau sederhananya begini ya Bang ya. Kalau yang BNK ini belum definitif, kalau yang BNK itu sudah definitif gitu Nah, ya. itu sederhananya. dia. Sederhananya seperti itu. Oke. Ya. Jadi BNK ini di sini adalah gabungan dari seluruh instansi yang berkaitan untuk penanganan narkotika. Oke. Narkoba. Ya. Di antaranya ada dari Polres juga gitu Dari ya. Polres juga. Kejaksaan. Ya, kejaksaan, kemudian Stakeholder pengadilan, terkait gitu ya. Stakeholder terkait. Oke. Ya, kalau di bawah lembaga pemerintah daerah seperti kesehatan, Iya. Satpol PP, Iya. ya kan, pendidikan, Betul. pertanian, ya kan, dan bidang-bidang yang lain. Nah di BNK ini, disinilah satu wadah sekretariat. Iya. Nah kebetulan kita sebagai dipercaya oleh pimpinan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati selaku sekretaris. Oke. Ya, jadi yang sering kita berkoordinasi ini ya berkaitan dengan tugas kita kalau di Polres Katingan dengan Kasat narkoba. Kasat Narkoba. Betul. Ya, bahkan seingat saya kita pernah sering dengan Pak Mandau. Betul. Ya, ketika Pak Mandau masih di Buser ya. Betul. Ya, kita operasi bersama Iya. ya. Kita bareng ya melakukan hal-hal. Join investigasi. Iya, seperti itulah. Jadi spesifiknya di situ. Jadi kalau BNK ini adalah ya ketuanya secara otomatis, secara undang-undang itu wakil bupati. Iya. Wakil bupati ketuanya. Ini secara struktur. Secara struktur. Iya. Kalau di atasnya adalah Forkominda itu ada sebagai penasehat. Iya. Penasehat bupati, ya, Kapolres Katingan, kemudian kejaksaan sama pengadilan. Iya. Nah itu penasehat di atas. Nah di bawahlah struktur organisasi untuk BNK sendiri. BNK sendiri Iya. gitu. Nah jadi kita terlibat semua gitu di sana Pak. Oke. Iya. Jadi wacana ke depan untuk menjadi definitif boleh dikatakan begitu tadi ya, untuk Siap. menjadi BNNK-nya, progresnya ke depan bagaimana? Ini kita udah persiapkan. Memang ada hal-hal persyaratan untuk dijadikan atau diusulkan menjadi BNNK. Iya. Ya, boleh saya katakan ya pertama ya menyiapkan lahan atau tempat ya, sanpras lah ya. Iya. Ya ketersediaan misalkan ya kantor gitu ya, Betul. yang sudah siapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua ya harus ada kajian ilmiahnya, ya penelitian berkaitan dengan wilayah itu. Betul. Apakah itu bisa layak dijadikan di sana suatu lembaga Badan Narkotika Nasional Kabupaten. Nah, itu kalau di Katingan sudah kita lakukan informasi kepada sahabat Ngobras bahwa tahun 2016 ya sudah kita lakukan penelitian itu bersama dengan LIPI, bersama dengan BNN Pusat, bahwa Katingan termasuk peredaran narkotika yang agak cukup mengkhawatirkan. Jadi sebagai rekomendasi dari penelitian ini ya atau dari kajian ilmiah ini ya bahwa Katingan sudah layak diusulkan
BNNK. BNNK. Harus Seperti ada lembaga independennya. independen. Gitu ya. Artinya kalau sudah ada lembaga yang menangani ini ya, fokus menangani berkaitan dengan narkotika ya, baik penindakan, baik penyuluhan Iya. dan segala macam sampai ke rehabilitasi, sehingga mungkin masyarakat kita bisa lebih tertangani. Betul. Nah, seperti itu kira-kira informasi yang bisa sedikit saya buka untuk Sahabat Pak Mandau, Ngabras. sahabat Oke. Ngabras. Artinya tidak berbanding terbalik kalau menurut saya, karena Iya. keberadaan dari lembaga pemasarakatan khusus narkotika juga ada di Katingan. Betul, luar biasa. Nah ini artinya Iya. jangan sampai kita hanya menampung, mohon maaf kata nih ya, Iya. oknum-oknum dari masyarakat kita yang mungkin dari wilayah lain gitu kan. Ya, Artinya secara pengawasan kita kurang di sini. Nah, Betul. itu perlu kita pencegahan di situ. Artinya memang seharusnya dan dibutuhkan lembaga independennya yaitu BNNK tadi. siap. Nah, Nah, begitu. doa kita bersama semoga Amin, ini cepat amin, amin. terrealisasi Ya, ke depannya dan untuk Katingan segera bebas dari narkoba. Boleh dikatakan demikian harapan kita bersama. Nah, kalau kita berbicara bahayanya nih, Bang. Iya, Sementara secara undang-undangnya boleh sih digunakan narkoba ini dengan Siap. peruntukan yang ya kalau dikatakan obat itu sesuai dosisnya gitu kan. iya betul betul. Ini Pak supaya jangan salah persepsi dari masyarakat kita. Perlu penjelasan nih. Seharusnya bagaimana sih dalam penggunaannya? Misalnya Mandau. Ya, memang harus melalui rekomendasi dari medis atau bagaimana, peruntukan untuk apa gitu kan seharusnya. jadi boleh dulu kita klasifikasikan ya, Oke. berkaitan dengan narkotika ini ya, atau katakanlah narkoba ya, Ya. narkoba. Umumnya Ya, demikian. umumnya demikian. Kalau di masyarakat kita di Katingan yang sesuai dengan yang kita temukan, kemudian sesuai dengan yang kita lihat gitu ya, memang kebanyakan peredaran itu adalah obat-obat terlarang. Yang bukan Penyalahgunaan narkotika. jadinya. Iya, penyalahgunaan. Jatuhnya ke sana. Ya, itu ya. Jadi kalau kita narkotika ini itu benda mahal untuk masyarakat kita ya. Tetapi ada juga masyarakat kita yang menyalahgunakan ini dengan kemampuan ekonomi sendiri. Iya. Cuma yang paling riskan kita tangani selama ini ya, baik untuk anak-anak ya, bagi anak SD, Kaum pelajar lah ya intinya. kaum pelajar ya, apalagi anak muda, sering yang menggunakan obat-obat terlarang ini yang daftar G yang buat fly, ya. Seperti apa ya, obat-obat yang dilarang itu kan seperti dextro. Kalau dulu dextro kan Iya, gitu Pak Mandau. iya, betul, Ya, betul. kalau sekarang ada lagi somadril. Bahkan lebih spesifik merendah lagi lempok. Nah, lempok, nah itu dia. Ini Ya. juga sangat mengkhawatirkan, membahayakan generasi kita. Sangat. Betul. Ada lagi yang sekarang yang lebih trendy ya, ya semacam jenit, tapi sekarang bukan jenit namanya. Nah ini kan apa namanya ya, Karnoven kalau nggak Iya, salah gitu iya. ya karena juga kita dulu 2017 itu boomingnya pemakaiannya ini Pak Mandau. Nah, kita lakukan operasi ke sekolah, tapi operasi yang kita sebutkan operasi cinta kasih. Iya. Nah, banyak obat-obat terlarang yang jenis ini kita sita ya, kemudian anak yang menggunakan ini kita edukasi ya, Ya. kita himbau ya, karena ya ini sangat membahayakan masa depannya ya, Betul. terutama kesehatannya. Betul. Nah, stigma yang yang terbangun di masyarakat kita sebagian ya, Iya. sebagian yang sudah kena penyalahgunaan narkoba ini ya, bahwa mereka sudah terstigma bahwa somadril ataupun jenit ini adalah membangkitkan semangat dan memberikan tenaga yang lebih katanya, secara Halusinasi mereka ya. gitu ya. Padahal kalau ya dari ahlinya lah ya bidang kesehatan, Ya. teman-teman kita dokter yang tergabung di BNK ya, ini kan sangat merusak kesehatan dia sendiri ya. Bahkan yang kita temukan pernah dulu ya, ada anak sekolah yang SD yang sampai paru-parunya bocor karena sudah keseringan lempok Iya. dengan mengkonsumsi somadril tadi. Apalagi kalau memang ada penyakit lain. Ada apalagi kalau penyakit lain. Yang kita sakit aja harus rekom dari dokter loh. Iya. Resep dokter. Nah itu dia. Nah, Jadi asumsi halusinasi sehingga itu menjadi power atau kekuatan itu
angan-angan yang berlebihan menurut saya. berlebihan. Terus lagi satu lagi efeknya Pak Mandau ya. Ini efeknya sangat riskan untuk ya apa namanya pergaulan bebas. Iya. Ketika dia mengkonsumsi, anak ini mengkonsumsi, pikirannya ya bagaimana pergaulan bebas, tidak ada yang mengatur, suka-suka dia Iya, sendiri iya. begitu. Bahkan sampai merusak ya katakanlah, saya tidak berlebihan, memang itu fakta yang kami temukan. Ya, dia tidak mempedulikan lagi berkaitan dengan badannya ini gitu. Iya. Ya, sampai menjual kehormatannya demi mendapatkan ini. Nah, inilah tugas kita sahabat Ngobras ya, bahwa narkotika ini atau narkoba ini adalah sangat membahayakan. Sangat membahayakan masa depan adik-adik kita di Katingan. Mudah-mudahan ya bisa ya dengan sedikit kita ngobrol ini ya bisa menggugah hati atau pikiran adik-adik kita bahwa ini barang terlarang, berbahaya, jangan coba-coba untuk menggunakan ini. Oke. Ya berprestasilah tanpa narkoba. Itu tolong dicamkan tuh. Ya. Jangan coba-coba. Jangan Kalimat ini coba-coba. jangan dicoba-coba. Ya, tidak boleh, tidak boleh. Ya. Artinya begini Bang ya. Selain memang dari ini tugas pokok dari kita sendiri gitu kan. Artinya juga kita melibatkan peran serta dari orang tua tentunya Betul. untuk Nah, pengawasan terhadap anak-anak. itu kita yang utama sendiri juga. gitu Ya, kan. karena tidak cukup bahwa dari lembaga pendidikan, lembaga BNK, lembaga ya pihak kepolisian ya menyampaikan informasi ini, tetapi juga yang paling terdekat adalah sebagai kunci keluarga sehat, keluarga yang punya karakter dan masa depan, orang tua yang terdepan untuk menyampaikan ke anak-anak kita. Di samping itu ya bukan hanya kita juga, bukan hanya orang tua juga. Siap. Semua stakeholder yang terkait misalnya Iya. dewan guru, para guru, ya gitu karena kan. ini berbicara kita kaum generasi kita para Gaul pelajar. generasi kita, gitu Era milenium ini kan rata-rata yang kita antisipasi itu untuk kaum pelajar kita. Sangat setuju Pak Man. Nah, artinya sangat setuju. bukan hanya kita orang tua, kaum guru juga. Ya, Kita sama-sama di sini untuk melakukan pengawasan terhadap generasi kita ini. siap. Sekalipun menurut pengalaman nih, kalau kita boleh ambil contoh, ini contoh ya, mohon maaf bukan untuk menyebutkan namanya. Kita pernah menangani masalah kasus narkoba ini anak di bawah umur dalam artian kategori pelajar. Iya. Nah, jadi cerminan kita ini supaya jangan terjadi lagi. Artinya sekalipun dalam penanganan itu kita masih memprioritaskan bahwa si anak ini masih duduk di bangku sekolah. Tidak serta-merta kita langsung dengan penindakan secara yuridis, secara aturan hukum. Artinya semua yang terkait ini juga kita mempertimbangkan. Proses hukum berjalan bukan berarti harus menghentikan dia yang masih sekolah. Artinya ada kebijakan-kebijakan. Betul. Namun ini tidak perlu dicontoh. Tidak perlu dicontoh. Akan tetapi bila sudah berulang tidak ada lagi Tidak ada kesempatan lagi itu. kesempatan Nah, itu. Ya. ini jangan sampai sahabat Ngobras ya. Betul. Karena kita membangun Katingan ini pasongan kota hijau, kota yang bermartabat, artinya kota yang benar-benar bersih dari narkoba. Bersih dari narkoba. Itu. Kita harus persiapkan itu. Sepakat kan? Sahabat Ngobras. Ini sekretaris dari BNK yang kita hadirkan tadi sudah diingatkan, jangan coba-coba. Ini secara klarifikasi, secara kelas kecilnya menurut saya. Kita berbicara masalah obat-obatan dulu, belum yang spesifik masalah narkobanya, narkotika. Siap. Nah, karena ada kategorinya. Kalau tidak salah secara undang-undang juga untuk jenis karnoven atau jenit ini sudah disamakan dengan narkoba. Ya. Gitu ya, Bang ya? Sudah Jadi disamakan. jangan dianggap hanya itu golongan obat-obatan generik lalu Anda coba-coba, jangan sampai. Jangan sampai. Artinya kalau kedapatan Anda untuk mengedarkan ini undang-undang narkotika, betul. tuntutannya. Nah itu. Ya. Jadi meskipun hanya masih BNK untuk Katingan, jangan juga harus coba-coba gitu kan. Iya. Ini sudah diatur undang-undang. Siap, ya. Bang Budi ini sudah ditugaskan berdasarkan undang-undang. Kita juga Polres Katingan ditugaskan berdasarkan undang-undang gitu. Betul, kan. Jadi ya. bukan berarti belum menjadi independen atau definitif tadi lalu Anda coba-coba, jangan. Jangan. Iya. Mari kita sama-sama bangun Katingan ini sebagai kota yang benar-benar bersih dari narkoba. Nah itu. Sepakat Bang ya? Sepakat. Karena begini Pak Mandau ya.
pemerintah juga tidak hanya fokus untuk membangun infrastruktur. Betul. Harus beriringan dengan membangun Sumber dayanya. sumber daya manusianya. Betul. Nah, ketika infrastruktur ini memadai, juga SDM-nya berimbang, maka itu akan sejalan dengan pembangunan. Balance dia. Balance dia. Betul. Gitu. Jangan sampai jomplang. Jangan jomplang. Infrastruktur sudah tertata dengan baik, sementara ya. SDM-nya amburadul kan buat apa? Tetap kita ketertinggalan. Iya, gitu kan. nggak bakalan bisa mengikuti. Oh, negara ini harus dikelola ya orang-orang yang cerdas. Ini bakalan panjang nih bang, biar nggak salah paham kopinya diseruput dulu. Boleh ya. Ini brandnya ngobras ini. Iya. Ini anti narkoba. Ngobras, kita ngopi dulu ya bersama Bang Ganteng ini. By the way, sahabat ngobras, jangan melihat kita tanpa masker, tanpa apa. Kita sebelum melakukan tayangan ini kita sudah memenuhi prokes. Artinya ketentuan yang sudah menjadi kewajiban sudah kita jalankan semua, ya. Dan kita juga masih jaga jarak ini. Ada 1,5 meter jaraknya apa? Kita lanjut ke masalah BNK. Kalau tadi sudah tergambar akan berdiri secara independen, secara struktur juga sudah, bahaya narkoba juga sudah. Harapannya ke depan, terutama seiring dengan keinginan untuk mendirikan lembaganya, kemudian harapannya tentunya untuk ke masyarakatnya, untuk adik-adik kita. Selain memang tadi sudah kita bahas, jangan sampai coba-coba. Artinya ada himbauan juga. Oke, baik ya. Monggo. Sahabat ngobras, ya terutama untuk adik-adik generasi Katingan. Saya sampaikan ya dari BNK, berprestasilah adik-adik tanpa narkoba. Ya, mari kita perang untuk narkoba. Ya, berperang dengan narkoba ya, supaya dengan pemikiran yang yang mudah dipahami adalah tidak kita menggunakan narkoba. Itu sudah ikut kita berperang. Ya, tugas penindakan itu tugas aparat, ya. Tetapi kita ikut membantu di dalam mana, ya? Setidaknya kita ya tidak mengkonsumsi narkoba. Itu poin penting. Ya, yang kedua ya kita harus menjaga keluarga kita, ya, keluarga kita dari bahaya narkoba. Kita save dulu diri kita sendiri, ya. Kita tidak menggunakan narkoba, berikut juga keluarga. Kalau kita sudah melangkah keluarga bersih dari narkoba, maka kita juga ya di lingkungan kita harus kita himbau, ya. Kita himbau agar lingkungan sekitar kita tidak menggunakan itu. Nah, kalau kita semua komitmen tidak menggunakan narkoba, maka mafia narkoba itu dengan sendirinya akan susah mencari bangsa pasar. Betul. Kan itu. Yeah. Sekarang bisnis narkoba ini adalah bisnis mafia. Kalau ada konsumen pasti tetap dipasok. Tetap dipasok. Iya. Iya. Tapi kalau kita melawan narkoba dengan mengatakan tidak dengan narkoba, ya kan? Tidak dengan narkoba, itu tidak akan masuk ke lingkungan kita. Betul. Nah, jadi saya mengajak sahabat Obras, terutama generasi Katingan ya, agar tidak coba-coba terhadap narkoba. Saya dulu Pak Mandau, ketika Pak Sri ya di sini ya, Kasat Binmas ya. Ini mungkin saya cap dulu nih. Ya. Sebelum jauh ke Pak Sri nih, mungkin karena ada memori saya dengan beliau. Bukan itu bang. Ya. Sahabat ngobras perlu tahu. Ya. Abang saya yang super bijaksana ini selaku sekretaris dari BNK ini, dulu saya setahu saya perokok berat beliau ini. Ya. Sekarang. Ya. No smoking, apalagi narkoba. Nah, contoh kecil sebagai publik figur. Jadi beliau ini. Siap. Jadi saya pun pengen sebenarnya berhenti merokok, tapi belajar dulu dari panutan saya ini. Iya. Oke, itu bagian dari informasi penting mengenai siapa pejabat publik kita. Artinya benar-benar dapat menjadi teladan. Lanjut dengan memori Pak Sri-nya. Oh iya. Pak Sri ini adalah sahabat saya. Sekarang ya. Kabak Op Surian. Kabak Op ya? Betul. Luar biasa ya. Semakin mantap karirnya. Saya memori dengan beliau ini ketika kita punya ide ya inovasi ya bersama-sama untuk melakukan penyuluhan ke anak-anak sekolah. Durian Katingan. Itu dia.
Beliau lagi menciptakan itu. Apa itu durian? Kalau tidak salah spesifiknya begini, ya. Dukungan anak negeri anti narkoba. Jadi beliau supaya tertarik anak-anak kita ini ya, diambil dari kata durian. Iya. Karena durian ini sahabat Ngobras bahwa ini adalah salah satu ya ikon kita, ikon Katingan. Jadi mudah dipahami anak-anak sekolah ini. Nah, inilah kebersamaan saya dengan beliau dulu melakukan penyuluhan baik itu di tempat-tempat sekolah SMA, SMK, SMA, termasuk universitas sampai ke tingkat studi. Iya. Nah, ini kita gelorakan ketika beliau di sini. Jadi ini kesannya yang sangat luar biasa. Nah, inilah mudah kita pahami. Kemudian juga ya ada juga teman-teman kita yang lain di Kasat Narkoba sebelum ini Pak Yosep. Pak Yosep. Nah, Pak Yosep ini juga termasuk teman kita yang punya semangat ya untuk melakukan sosialisasi, memberikan informasi kepada anak-anak muda Katingan. Ya. Sekarang beliau di Polda Kalteng ya. Betul. Nah, ini juga teman-teman kita yang lain juga. Tapi yang saya ingat betul, yang selalu kita getol memerangi narkoba itu adalah orang-orang ini, salah satunya. Dan itu tidak akan bisa hilang, durian Katingan itu. Tidak akan hilang itu. Itu kalau sahabat Ngobras mau jalan-jalan ke kantor bupati, komplek perkantoran itu ada di situ. Bundaran Durian. Bundaran Durian. Nah, dulu kita di situ buat bersama Pak Sri ya semacam pelang gitu. Oke. Durian ya, sekaligus himbauan ke anak-anak muda yang ke sana ya. Jadi harapan kita karena anak muda ini Pak Mandau ya punya komitmen ya, jangan sampai coba-coba narkoba tadi. Betul. Ya. Ini sedikit menambahkan nih Bang. Ya. Seiring dengan beberapa waktu kemarin ya kalau tidak salah kita pemilihan dari ketua KONI yang baru terpilih kan. Betul. Nah, kalau boleh berbicara dengan Anda untuk menggali prestasi selain memang di dunia ilmu pendidikan. Ya. Berkecapunglah dengan dunia olahraga gitu. Iya. Selain memang untuk Anda mendapatkan tubuh jasmani yang sehat, di situ juga akan mendapatkan prestasi. Luar biasa. Karena sebelumnya ketua KONI era Bang Parto juga hadir di Ngobras ini. Begitu ya. Hadir di Ngobras ini. Tidak sedikit anak muda Katingan yang sudah berprestasi di bidang olahraga. Iya. Nah, artinya kebiasaan-kebiasaan misalnya Anda hobi dengan basket, hobi dengan voli atau hobi dengan olahraga yang lain, salurkan. Anda punya potensi, Anda akan terpilih menjadi atlet yang benar-benar berprestasi. Bukan hanya untuk Anda sendiri, bukan hanya untuk keluarga, Anda akan memajukan Katingan ini. Terlebih-lebih nanti untuk provinsi bahkan Indonesia tentu. Iya, bahkan di mancanegara gitu kan. Betul. Dan itu nilai plusnya, poin plusnya. Ya di samping Anda dapat fulus, kemudahan tentunya juga Anda bisa dapatkan. Masa depan Anda akan cerah. Itu banyak hal tentunya selain dari berkecimpung di dunia olahraga, banyak lagi kebiasaan-kebiasaan yang harus Anda kembangkan sesuai dengan talenta dan istilahnya kehobian Anda. Betul. Nah, salah satunya jauhi narkoba. Jangan coba-coba pakai narkoba. Itu aja dulu. Ya, itu garis bawahi. Jangan coba-coba menggunakan narkoba. Karena kalau sudah mencoba nanti berhadapan dengan kita. Ya. Berat. Iya, betul. Berat. Dan akan menjadi catatan seumur hidup. Betul. Itu. Ya. Setiap hal-hal yang negatif Anda sudah akan memiliki catatan, terutama itu salah satu faktor yang akan menghambat Anda menggali prestasi cita-cita Anda nanti. Betul, itu kan dari sisi hukum ya. Betul. Jadi sebentar ya Pak Mandau ya. Kalau kami dari BNK mungkin dari bidang penyuluhan ya jangan takut ya kan karena memang ada ancaman hukuman. Ya. Jangan takut dengan ancaman hukuman berkaitan narkoba. Tapi kami menyarankan, menyampaikan, menghimbau kepada sahabat Ngobras ya takutlah ya sama narkoba ketika ini merongrong kesehatan dan masa depan Anda. Kalau hukuman kan ya boleh dikatakan ya bisa berapa tahun vonis sesuai dengan
Iya. kesalahan gitu ya. Betul. Nah, tetapi kalau kita punya prinsip, ya prinsipnya adalah takut karena tidak sehat, takut karena tidak berprestasi, ya. Nah, itu kan jadi untuk anak-anak sahabat ngobras, terutama anak muda. Ini memang titik poinnya kita kecamkan kepada anak-anak muda. Anak-anak muda nih. Tapi semua Tapi kelapisan masyarakat, kelapisan masyarakat, ya ya, menyeluruh ini menyeluruh sebenarnya. gitu Pemandau. Oke. Nah, demikian pun hal-hal yang sudah dihimbau oleh Pak Sekretaris kepada sahabat ngobras, tentunya masyarakat Kabupaten Katingan, tolong ini menjadi prioritas. Di samping memang kita saat ini di masa pandemi juga protokol kesehatan wajib kita taati secara disiplin. Disiplin ya. Karena tolak ukur kesehatan di masa pandemi ini berawal dari kita sendiri. Betul. Kalau dari kita sendiri sudah lalai dengan prokes, artinya walau-alam keluar akan mengakibatkan menyebar ke orang lain. Ya. Jangan sampai. Berkaitan dengan prokes ya, sahabat ngobras ya, kita harus tetap disiplin ya untuk menjaga dan menerapkan prokes ini ya, terutama ya bagi rekan-rekan yang hobi ya hiburan gitu ya. Ya. Hiburan biasanya kalau sudah ada hiburan lupa kita dengan prokes, baik masker ya kan, baik menjaga jarak ya, berkerumun. Iya. Nah, harapan kita supaya Katingan tetap sehat, Katingan bisa kembali hijau, ya kita harus punya komitmen untuk menegakkan prokes. Tegakkanlah prokes untuk diri sendiri, ya. Artinya, ya save dulu untuk diri kita sehat dengan taat prokes, ya, baru dengan orang lain. Jadi sama seperti menunjuk telinga kelingking ini gitu kan. Ya. Nah kalau kita orang misalkan Satu ke arah sasaran, satu tapi tiga balik ke kita. balik ke kita. Nah ini jadi kita harus punya komitmen dan disiplin berkaitan dengan itu. Kami dari BNK juga ya sering berkolaborasi bersama dengan Sat Narkoba Katingan ya, sebelum-sebelumnya tahun 2020 2001 berkaitan dengan penegakan prokes ini. Iya. Ya, yang sering ya dengan Pak Wahyu, dengan teman-teman dan kawan-kawan ke tempat-tempat ya hiburan seperti kafe-kafe gitu kan, orang duduk, ketika duduk kan terlalu berdekatan gitu Pak Mando kan. Betul. Kemudian ketika masuk nggak bawa masker, kemudian sudah disiapkan hand sanitizer, lupa. Nah selalu kita ingatkan. Jadi kita dari BNK bersama stakeholder gitu ya, dengan lembaga terkait juga ya antusias untuk menyampaikan, menginformasikan ya kepada masyarakat pentingnya prokes ini. Iya. Dan ini menjelang bulan suci Ramadan kita ini. Nah, iya. Ini bagian yang jangan dilupakan juga oleh Abang nih. Ya, siap. Monggo sekalian, ini biar sekalian nih. Setidaknya dari awal sudah kita wanti-wanti. Ya, boleh ya. Ya, menjelang ini ya bulan puasa ya, atau Ramadan nantinya kita juga menghimbau kepada masyarakat Ngobras ya agar tidak lupa dengan prokes ini ya. Bepergian selalu tetap prokes gitu ya. Terus yang belum vaksin nih Pak Mendau. Betul. Belum vaksin penting. Booster. Iya, ya. Jadi juga ya jangan dikira sekarang ini sudah menjadi suatu keperluan. Ya. Jika sekarang kan sudah ada nih peraturan yang baru nih. Kalau kita ke luar negeri atau ke luar daerah naik pesawat, kalau belum vaksin ketiga atau kedua belum bisa. Nah rekan-rekan yang belum tahu terstigma bahwa vaksin ini bermacam-macam efek yang negatif, kata itu bohong. Karena memang ini untuk sehat dan yang kedua ya ketika kita membentuk imun tubuh yang sudah sama-sama kuat gitu ya, otomatis kan penyakit ini kan akan lalu aja dari kita gitu. Kemudian juga karena ini penting ya, jadi kita ya siapa tahu artinya kan kalau kita bepergian nantinya ini menjadi alat suatu yang harus memang persyaratan mutlak. Iya. Jadi rugi kalau misalkan teman-teman sahabat Kobras kalau belum vaksin. Nah, Artinya stigma pemikiran yang
tadi seharusnya takut karena efek ini itu dan lain sebagainya. Ya. Sekarang kita berkaca aja kepada teladan kita, misalnya dari petinggi-petinggi kita, Pak Presiden, Iya. gubernur kita, bupati kita, wali kota gitu. bahkan mohon maaf, saya pribadi sudah booster. Artinya sejauh ini puji Tuhan sehat walafiat. Nah, Jadi betul. jangan pernah meragukan sistem kinerja dari tim medis kita, karena tidak serta-merta Anda datang ke tempat vaksin itu langsung ucuk-ucuk bahasanya langsung divaksin. Tidak. Artinya juga Anda akan ditanya silsilah atau penyakitnya ada apa, ditensi juga, prosedur kesehatan. Ya, Ya kalau memang Anda tidak memenuhi prosedur itu tidak akan divaksin. betul. Nah, jadi jangan khawatir, jangan takut. khawatir, ya. Jadi yang belum vaksin artinya segera penuhi aja. Ya, bukan untuk orang lain, Ya, untuk Anda, keluarga Anda. keluarga Anda. Nah, itu. Biar selalu sehat. Saya titip juga ini ya, berkaitan karena di samping saya selaku sekretaris BNK, saya juga sekretaris Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Katingan. Sebenarnya mau saya promosikan. Mumpung nih. Tapi udah mengalir. Iya, mumpung nih kan. Oke, monggo. Kesempatan ini saya manfaatkan untuk masyarakat Katingan, sahabat ngobras gitu ya. Karena kami dari tim penindakan Satpol PP Polres Katingan, Satgas lah ya, terbentuk Satgas di sana COVID, ya, ya. Satgas Covid. Di sana ada bidang kesehatan, ada BPD, semua tergabung di sana. Kami selalu sering melakukan razia. Nah, disitulah yang selalu kita lihat ya, banyak masih masyarakat kita yang belum vaksin. Nah, dengan kesempatan ini saya sampaikan ke masyarakat Ngobras ya, supaya kita sehat, kita bentuk imun tubuh di Katingan ini ya, semakin kuat ya. Jadi masyarakat kita pun secara ekonomi nanti kan ya mungkin lebih tidak kita ragu-ragu ya untuk beraktivitas. Ketika sudah kita semua vaksin, otomatis kekebalan tubuh kita ini kan sudah kuat gitu Pak Pandau. Atau nih saya plesetkan nih Bang. Boleh. Jangan tadi seperti yang disinggung sejak awal, adanya stigma halusinasi bahwa dengan menggunakan obat-obatan itu, dengan menggunakan narkoba, daya tahan tubuh akan menjadi kuat nih. Itu salah satunya. Jangan sampai. Ini berbahaya ini kayak begini Katingan. Iya. Nah, itulah tugas kita bersama Pak Pandau ya. Ya, begitu juga dengan teman-teman semua terlibat ya, masyarakat kita ya, baik lembaga swasta, lembaga pemerintah, kemudian lembaga swadaya masyarakat ya, ke organisasi pemuda, organisasi agama. Ayo kita sama-sama kroyok kita untuk mengatakan tidak di narkoba. Ya, kita berbuat, kita selamatkan diri sendiri sudah satu, itu memerangi narkoba. Iya. Apalagi kita dengan keluarga kita, ya bisa kita himbau tidak mau mengkonsumsi narkoba, itu sudah kita perang dengan narkoba. Ya, seperti yang diinginkan oleh pemimpin kita, Pak Bupati Katingan dan Pak Wakil Bupati Katingan, ya. Kita ya harus Katingan bersih dari narkoba. Iya. Katingan bermartabat, Katingan cerdas. Kita harus bangun. Dengan salah satunya kita adalah mengatakan perang terhadap narkoba. Jangan coba-coba menggunakan narkoba. Betul. Dan ini harus kita sepakati bersama. Sepakat kita. Artinya karena memang kita ini berlandaskan dengan Pancasila, Siap. pun demikian dengan Kabupaten Katingan, kita memang berbeda-beda. Siap. Tetapi kita satu visi, satu misi, satu tujuan untuk membangun Katingan yang bermartabat, Katingan Kota Hijau, katakan tidak dengan narkoba. Itu. Sepakat. Ini host yang ganteng ini cerdas ini. Oke, masih ada hal lain lagi Bang yang disampaikan? Mungkin terkait dengan ya prestasi olahraga. Oke. Ini tadi belum sempat saya jawab Oke. ya, belum sempat saya respon. Jadi kita juga dari Badan Narkotika Kabupaten sering melakukan penyuluhan kepada capor-capor ini. Iya. Yang baru-baru ini kita sampaikan ke IMI, kita kumpulkan kemarin dengan ya rekan-rekan yang di IMI untuk melakukan penyuluhan anti narkoba. Ikatan Motor Indonesia. Ikatan Motor Indonesia, Korwil Katingan. Iya.
itu cukup banyak ya, cukup banyak di sana pembalap-pembalap anak muda yang masih luar biasa semangatnya tanpa memikirkan bahaya gitu kan. Tetapi kadang-kadang ya itu tadi ya banyak informasi-informasi yang negatif supaya kamu berprestasi hebat, supaya kamu berani, supaya kamu tidak ragu-ragu gitu kan. Konsumsilah narkoba. Nah ini kemarin kita sampaikan kepada rekan-rekan, berprestasilah Anda tanpa narkoba. Sebetulnya itu tidak ada, itu hanya halusinasi. Karena ya kalau kita berkaca juga sering kita mendengar di media televisi atau media sosial ada banyak juga sih sebenarnya atlet-atlet yang menggunakan doping. Nah, ini pun tetap didiskualifikasi tentunya. Apalagi kalau Anda pakai narkoba. Jadi jangan sampai berprestasilah tanpa narkoba. Nah, ini sudah ditindaklanjuti oleh BNK kita dengan sosialisasi ke cabur-cabur itu. Dan kedepannya nanti kita coba lagi di ketua yang baru ini akan kita coba bersinergi lagi ya untuk melakukan penjuluhan himbauan kepada anak-anak muda Katingan ini agar tidak menggunakan narkoba. Dan seingat saya pun aktifnya BNK terakhir sebelum pandemi 2019 melakukan tes urin terhadap anak-anak peserta saya. Iya betul. Pasti. Itu tiap tahun kita lakukan. Itu. Jadi sehebat apapun kita kalau kita sudah menggunakan itu tidak ada artinya gitu ya Bang ya. Ya tidak Karena ada artinya. Ya itu tadi. Anda berkecimpung sebagai atlet tapi Anda kalau menggunakan doping, menggunakan narkoba, kalau sudah ketahuan maka sehebat apapun Anda prestasi Anda itu akan hilang. Akan lenyap, tidak akan dinilai. Yang lebih parahnya akan berhadapan dengan hukum. Itu dia pasti. Tidak bisa lepas Anda. Iya betul. Jangan sampai. Bangunlah mimpi Anda dari sesuatu yang benar-benar positif. Artinya seperti orang bijak mengatakan, usaha yang sungguh-sungguh tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Betul. Itu dia. Baik. Sekali lagi semoga apa yang kita obrolkan di sini menjadi edukasi yang positif untuk masyarakat dan sahabat Ngobras, dan ini benar-benar bisa dilaksanakan, dan yang paling penting kita hidup tanpa narkoba. Itu akhir kata mungkin saya tutup, namun sebelumnya secara pribadi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan baik untuk pribadi Abang, kesatuan ataupun instansi yang Abang tangani saat ini. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ngobras Jaya. Ngobras Jaya.